Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera, dan dengan saya Bung Ropan, dan kita akan membicarakan kali ini soal perseteruan antara Sadil Ramdhani, salah satu punggawa tim nasional Indonesia, dengan para netizen. Sebenarnya saya tidak mau masuk terlalu dalam, ini kan sudah berlangsung 1-2 hari yang lalu, namun banyak yang datang ke saya menginginkan bagaimana menurut Bung Ropan tanggapan tentang Sadil Ramdhani yang mengeluarkan kata-kata ini, serangan balik yang dilakukan oleh Sadil terhadap para netizen. Ini bisa menjadi rame. Dan oke lah, saya coba untuk bisa berbicara di sini. Menurut saya pikir Sadil tidak perlu aja. Cuma mungkin apa yang dia ucapkan ya, dia merasa jengkel, ya dia mungkin terpancing di sini. Seharusnya tidak perlu terpancing dengan apa yang dikatakan oleh para netizen, mempertanyakan dia, perbedaan dia bermain di klub dan juga di tim nasional. Ya, dia ingin mendapatkan jam bermain yang banyak kalau di klub kan, bagus, oke. Kemarin terakhir melawan Kelantan United dia ikut punya andil besar, 1 gol 2 assist yang membuat klubnya Sabah bisa menang dengan 3 gol clean sheet melawan Kelantan. Dan dia ingin seperti ini mungkinnya, banyak jam bermain yang didapatkan dan itu dia tidak dapatkan di tim nasional. Ya jelas bersama dengan STY, sehingga ketika dia mendapat sebuah serangan, ya dipertanyakan, dia merasa terpancing. Kalau saya biarin aja, tenang aja, ya buat Sadil. Kalau dia tidak bisa mendapatkan jam bermain, ya dia membedakan, ya, apalagi cuma bermain 20 menit, 5 menit, 7 menit, ya itu tentunya berbeda. Apalagi dibilang gojek sana, gojek sini, tidak ada. Artinya semua itu, ya sebenarnya Sadil harus paham, ya harus tahu juga, ya sebagai pemain nasional dipanggil itu sebuah resiko. Ya, bermain atau tidak bermain itu urusan coach, urusan pelatih. Dalam hal ini Sintayong yang menangani tim nasional senior. Tidak dimainkan sama sekali pun, tenang saja. Sama seperti Vano, ya. Vano Lillipali ketika tidak dimainkan dalam 2 pertandingan FIFA Matchday melawan Palestina, ya di Surabaya melawan Argentina, di Jakarta dia tenang aja. Walaupun ada yang coba memancing dia, bagaimana ada perseteruan dengan salah satu orang kuat di Borneo yang juga memancing keadaan, sehingga akan dalam tanda kutip ini membicarakan dengan kenapa tidak dimainkan seorang Vano, tapi Vano tuh santai-santai aja, dia enjoy, ya dia menikmati untuk dia tidak bermain, dia tidak mau masuk terlalu jauh, sehingga ini akan digoreng habis kalau dia bisa berkomentar berlebihan untuk dia tidak bisa bermain, akan bahaya posisi dia, karena Vano masih ingin untuk bisa bermain di tim nasional. Dia tahu bahwa kesempatan itu akan datang buat dia untuk bermain. Masih banyak. Ya, Indonesia akan bermain di FIFA Matchday, kemudian di Piala Asia putaran pertama Oktober nanti, Piala Asia putaran final di Qatar Januari dan Februari 2024. Jadi itu kesempatan banyak. Mestinya ini yang harus disadari oleh Sadil. Ya, tidak perlu berkomentar jauh, apalagi sudah menyinggung-nyinggung soal jam bermain dia di tim nasional. Gak usah. Nah, kalau seorang STY ini tersinggung, bisa saja dia di blacklist, dia tidak dipanggil di tim nasional. Karena banyak pemain yang ada saat ini yang ngantri untuk bermain di tim nasional bersama dengan STY. Karena kan event-event ke depan selain FIFA Matchday itu udah yang saya bilang tadi. Putaran pertama kualifikasi Piala Dunia, ya nantinya kalau kita lolos kita akan maju ke putaran kedua. Ya, dan nantinya di persiapan di Qatar juga Piala Asia. Jadi memang banyak yang harus dimainkan oleh seorang pemain tim nasional. Dan Sadil kan ini sebenarnya biasa-biasa aja, ya. Mungkin sekarang sudah tenang setelah Ketua Umum juga Pak Erick Thohir coba untuk bisa berbicara dengan dia, menenangkan ini, dan Sadil sudah menjawab, sudah nggak ada masalah sekarang. Dia coba untuk lebih cool, ya, bagi Sadil, dan ini berbahaya memang untuk karir dia kalau dia terlalu banyak untuk bicara, apalagi kinerja dari tim nasional, ya. Dia harus bisa menerima itu. Mau main berapa menit pun, oke lah. Sebagai tim nasional itu urusan, sekali lagi saya bilang, ini urusan pelatih. Tidak boleh diganggu gugat, ya. Itu dia punya tanggung jawab yang besar buat tim nasional. Karena yang bertanggung jawab untuk naik turun prestasi sebuah tim nasional adalah pelatih. Nah, itu yang dialami oleh CR7 juga, Cristiano Ronaldo ketika di MU kemarin, dan akhirnya dia keluar ya dari MU karena dia mengkritik juga Erik ten Hag, ya. Dia juga menjadi pemain cadangan, jarang dimainkan. Ya, ini sudah menyangkut ranah pelatih, ya. Sebagai pelatih tidak boleh diatur oleh seorang pemain, sekalipun itu sebesar seorang Cristiano Ronaldo. Erik ten Hag yang punya kuasa, dia yang menentukan segalanya di MU. Nah, ketika dia coba untuk
diseret dan tersinggung dengan apa yang diucapkan oleh Ronaldo, ya dia tidak terima, tidak ada tempat, sehingga Ronaldo harus memilih untuk keluar dari MU, klub yang pernah membesarkan dia bersama dengan Sir Alex Ferguson. Nah itu dia, pelatih itu punya kendali otoritas yang tinggi. Ya, STY dalam hal ini juga punya otoritas yang tinggi, nggak boleh diatur-atur oleh siapapun, ya termasuk apalagi oleh pemain. Ya kalau bisa membicarakan dia hanya mendapatkan jam bermain sekian, ya Sadil berbahaya posisi dia. Kalau STY memang sebagaimana bisa dia tidak dipanggil, kan rugi untuk tidak bermain di tim nasional Indonesia. Tapi saya pikir jangan sampai terulang lagi dengan Fadil. Fadil harus tetap semangat. Anggap saja kemarin itu sebuah pelajaran buat Sadil untuk tidak terulang lagi. Ya, sehingga Sadil bisa terus mendapat kesempatan dipanggil lagi di tim nasional, karena Sadil punya bakat yang luar biasa. Ya, oke, Anda bisa mendapatkan tempat bermain di Sabah karena menjadi salah satu pemain yang sangat diandalkan, sangat berpengaruh. Tapi di tim nasional kan semua ini adalah pemain-pemain hebat yang dikumpulkan jadi satu, dan di dalamnya itu tergantung dari STY yang melihat sesuai dengan pola skema yang dia inginkan, kebugaran seorang pemain. Tentunya dia lebih tahu, ya mau main di pertama dalam starting 11 atau main sebagai super sub di babak kedua atau tidak main sama sekali, STY yang lebih tahu. Jadi saya pikir Sadil harus tenang ini, dan mungkin bisa saja meminta maaf ya dengan kata-kata dia yang terlalu menggebu-gebu. Ya ada kejengkelan dari seorang Sadil dalam hal ini, karena kalau bisa lihat pemain-pemain yang sudah tidak dipanggil lagi oleh STY itu, pernah juga kan kita mengalami ada 2 pemain yang terlambat datang latihan karena pergi ke klub malam, ini terlalu tidur terlalu larut, tapi besoknya latihan. Di kejadian di U19 ya. STY kemudian menghukum mereka, mencoret mereka, tidak memanggil. Mungkin teman-teman masih ingat dengan Yudi Febrian ya. Ya ke Yuda Febrian ya, dan juga dengan Epifano, Serdi Epifano. Ini 2 pemain yang terlambat datang pagi untuk latihan karena ke klub malam dan dicoret, tidak bisa bermain. Demikian juga dengan yang terakhir kan, Osvaldo Hai ya, dalam playoff kualifikasi di Piala Asia 2023 ya. Ini pemain yang sebenarnya sakit, tetapi dia telat memberitahu, tidak memberi kabar kepada STY ya, sehingga dia dicoret oleh STY. Nah STY ini kan orang yang secara ini ya, kalau ada melanggar indisipliner bagi seorang pemain, dia tidak tegas sekali, tidak pandang bulu, coret. Karena banyak pemain yang ngantri untuk masuk tim nasional. Nah ini juga saya pikir Sadil harus tahu dan mengerti ya bagaimana dengan STY ini, seorang pelatih yang tegas, keras ya untuk dalam memimpin di tim nasional ya. Dan saya kira Sadil akan bisa dipanggil ya untuk bisa bermain di tim nasional ya oleh STY. Ya semoga ini semua baik-baik saja ke depan, karena dia masih bisa diandalkan untuk di lini serang Indonesia, terlepas dari ada rencana beberapa pemain grade A naturalisasi yang akan coba untuk dipanggil masuk ke tim nasional Indonesia menghadapi Piala Asia paling tidak pada tahun depan. Tetapi tetap Sadil menurut saya masih layak untuk bermain di tim nasional. Nah sekali lagi saya bilang ke Sadil, itu adalah pelajaran berharga buat Anda sebagai pemain untuk tidak selalu terpancing dengan apa yang dilakukan oleh para netizen. Wajar lah, netizen itu kan macam-macam itu semua ya, untuk bisa membuat Anda itu tergerak ya, emosi Anda untuk bisa membalas ya. Tapi kalau Anda lebih tenang, lebih bijak, wise dalam hal ini, tentunya bisa menyaring semua ini, dan Anda menjadi orang yang baik dalam menghadapi setiap apa yang dilakukan oleh para netizen ini, hujatan kepada Anda ya. Kemudian Anda harus balas dengan baik, dengan bijak. Ini bisa meredahkan semua ya masalah, untuk jangan sampai naik lagi ke atas kemudian digoreng habis lagi, yang menjadi suatu isu yang bisa mengganggu ya buat Anda sendiri sebagai seorang pemain nasional. Jadi saya pikir ya semua akan baik-baik saja, dan Anda masih layak ya menurut saya untuk bermain di tim nasional, dan STY tetap akan memberikan kesempatan itu, kecuali memang STY menilai ribut-ribut kemarin itu yang tidak bisa lagi ada hukuman dan dia tidak bisa memanggil Anda lagi di tim nasional, ya itu urusan STY. Kan dia punya hak semua untuk bisa menilai attitude, menilai seorang pemain ya. Kalau dia memanggil atau tidak, ya kembali semua ke pelatih kepala.
karena dia yang sekali lagi yang bertanggung jawab. Dengan saya Bung Ropan. Ciao.